Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Hedis. Kali ini kita akan mereview sebuah tas carrier yang cukup best seller di pasaran ya. Jadi ini adalah merek Eiger tipe Equator 45. Nah, ini yang punya adalah Om Ii. Saya pinjam dan sudah saya tes kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan ini kita udah pakai tas ini 5 kali naik gunung. Oke, jadi yang akan saya katakan ini adalah yang sudah saya rasakan. Jadi kalau review channel lain kan biasanya ya fitur-fiturnya aja, tapi ini kita sudah benar-benar kita rasakan. Dan terima kasih untuk Om Ii udah meminjami tasnya lumayan cukup lama. Jadi kami bisa review rasanya seperti apa. Jadi ini untuk Eiger Equator 45, dia bagian tampak luarnya kayak gini ya, biasa aja, nggak ada yang wah-wah banget seperti carrier-carrier pada umumnya. Cuman dia ketambahan reflektor aja di sini. Terus zippernya ini di tengah, ini bisa buat barang-barang apapun. Kalau di sini biasanya saya gunakan buat kayak benda-benda yang tipis-tipis ya. Jadi kayak apa itu namanya, jas hujan yang ultralight tuh, yang Indomaretan jari kresek itu saya taruh di sini, kalau nggak di atas topinya sana. Sedangkan yang di bawah sini dia ada kompartemen untuk apapun terserah Anda, tapi biasanya ini dipakai sleeping bag sama sleeping pad. Saya biasanya taruh baju ganti, sleeping bag, sleeping pad di sini. Jadi 3 kresek ada di sini. Nah, ini juga dilengkapi dengan adjustable di sini. Jadi dia bisa dibikin nyambung dengan kompartemen utama atau dipisah seperti ini. Kalau saya lebih suka dipisah karena ada gininya, ngapain nggak dipakai. Ya, cuman setelah saya rasakan, karena kapasitasnya hanya 45 liter aja, jadi ketika sleeping bag saya itu bulu angsa willpowernya kalau nggak salah 500 sampai 800 ya, pokoknya gede banget. Ditambah sleeping pad saya dari Climate, ditambah baju ganti mungkin 1 style plus pakaian dalam, ini sudah penuh banget. Jadi memakan area yang di dalamnya sana lebih banyak, jadi apa ya, menjebumbu gitu. Tapi kalau sleeping bagnya yang kecil-kecil ini oke pasti. Nah, terus kemudian yang saya temukan, kenapa tadi saya mention ada kresek 3 di sini, karena rain covernya yang sudah bawaannya di sini ini hanya mampu water repellent aja ya, jadi bukan waterproof. Jadi hampir sama seperti rain cover pada umumnya, dan kebanyakan rain cover memang begitu. Kayaknya ini fungsinya semua rain cover itu hanya melindungi dari kotor, bukan melindungi dari basah, karena baliknya ini tetap basah. Jadi lebih amannya lagi barang-barang kita dilapisi lagi dengan tas kresek. Kenapa kok saya pakai kresek? Karena ini kompartemennya dipisah, jadi saya tidak pakai trash bag atau polybag di situ. Sedangkan yang dalamnya baru kita pakai polybag di kompartemen utama. Nah, kemudian tas ini juga punya fitur ada 2 ya, kanan kiri, side pocket kayak gini, hip pocket apa side pocket ini namanya. Dia juga banyak strap-strap yang bisa diatur, jadi lebih fleksibel untuk di pinggang. Masalahnya adalah tas ini torsonya dengan harga segitu, yang 1 juta ke atas ya, ini belum bisa diatur. Kalau review lengkapnya ada di channel-channel sebelah lah ya, sudah banyak yang review tas ini. Cuman yang saya rasakan, karena torsonya ini nggak bisa diatur fix, sehingga untuk tinggi saya yang 170 dengan berat hampir 60 kg, pakai tas ini lumayan agak tersiksa di bagian bahu. Apalagi nih bahunya dia nggak empuk sama sekali, nyaris tipis banget
cuman ada bantalan dikit-dikit nih. Sehingga yang saya rasakan setelah 5 kali dipakai dengan beban medium ya, jadi nggak berat-berat banget. Saya nggak pernah bawa kompor, saya nggak pernah bawa alat masak, itu aja sudah bikin bahu saya itu kebas sampai 3 hari setelah pemakaian. Kebas itu kayak kita kalau ke dokter gigi terus dibius lokal gitu loh. Jadi bener-bener mati rasa. Saya kira karena saya salah tidur, ternyata karena pakai tas ini. Jadi waktu pulang dari Gunung Salak itu saya rasakan seperti itu. Kemudian pulang dari Babar, Lawu via Babar juga saya rasakan seperti itu. Terakhir pulang dari perahu juga seperti itu. Nah, Babar 2 kali juga kayak gitu. Jadi pernah saya pakai di Salak, Babar 2 kali, kemudian perahu, dan satu lagi pendakian yang tidak kami dokumentasikan karena sudah ada vlognya waktu itu ya. Jadi ini sudah 5 kali pakai, hasilnya sama, bahu saya kebas. Terus saya juga pernah baca ada yang komen, Mas bahunya panas nggak pakai ini, ternyata. Jadi pengalamannya beliau sepertinya bahunya juga panas karena ya itu tadi, entah ada yang aneh aja dari sini. Kalau lebarnya sih udah oke, cuman karena posisi torsonya fix saja ini, jadi bebannya itu kayak di bahu semua, nggak bisa di handle juga disebarkan di bagian pinggang untuk postur saya yang 170 cm. Mungkin kalau teman-teman di bawah 170 cm mungkin masih oke-oke aja ya, apa enggak ya? Apa malah parah? Kalau saya 170, kalau ada orang yang lebih mini dari saya berarti punggungnya harusnya lebih pendek ya. Berarti agak lebih bermasalah sih ya. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk yang 175-an ke atas lah. Menurut saya sih. Nanti kalau kapan-kapan kalau nemu temen yang tingginya segitu suruh nyoba kalau masih dipinjemi sama Om Ii. Tapi itu yang kami rasakan issues yang paling utama ya dari bahu. Itu padahal belum beban yang berat-berat banget loh ya. Berat nggak full pack, ini cuman berat biasa aja seperti saya biasanya. Kemudian ini juga masih belum bisa dilepas pasang dengan harga yang di atas 1 juta. Kayaknya kok lebih afdol lagi kalau bagian kepala ini bisa dilepas pasang jadi daypack kecil gitu, lebih enak kayaknya. Nah sisanya standar kelengkapan, ada saku dalam sini dari jaring, di atas juga ada, kemudian tersedia juga untuk water bladder di sini, tapi nggak pernah saya pakai. Di situ di dalamnya juga ini ada resleting lagi, resleting rahasia. Nah di sini untuk mungkin dokumen-dokumen atau apa, sisanya kompartemen utama. Jadi kurang lebih kayak gitu aja ini rasa dari Equator 45 yang saya rasakan ya. Selebihnya ini carrier biasa aja. Untuk tempat trekking pole juga dia ada 2. Saku yang di kanan kiri ini juga ya standar lah, hampir semua carrier juga punya ya. Nggak ada yang spesial banget. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau materialnya sih oke sih, ini dia nggak gampang sobek dibandingkan carrier yang lebih murah, karena kan ada yang kayak kain biasa itu yang dimakan oleh waktu lah, lama-lama lapuk-lapuk sendiri. Kalau ini kayaknya lebih bertahan lama. Cuman ini saya nggak tahu kenapa ini kayaknya kecantol dan sudah lubang. Jadi ini modelnya bukan gesekan ya, tapi ini kayak tusukan, mungkin duri kali. Nah ini kayak gini, ini mana ini? Nah ini dia modelnya seperti luka kecantol. Jadi kalau ini mungkin aman dari gesekan tapi tidak tusukan ya. Kainnya ini kalau nggak salah kain apa, ripstop kali ya.
kurang lebih seperti itu. Jadi semoga ini bisa jadi tambahin informasi buat teman-teman yang mau beli Equator 45, karena ya dia bawa merek Eiger, jadi tidak semua harga mahal itu juga enak dipakai. Saya pernah pakai carrier yang enak banget, pernah yang lebih nggak enak dari ini juga pernah. Jadi ini kayak di tengah-tengahnya lah. Tapi kalau teman-teman nggak jangka panjang makainya, maksudnya kayak dakinya cuman sehari semalam sih oke. Tapi kalau lebih dari 1 hari semalam, 2 hari semalam maksudnya, kayaknya kok bakalan bermasalah di bahu dengan desain tanpa torso adjustment kayak gitu. Cuman sih memang ini yang bagian yang saya suka adalah bagian belakangnya ini, dia nggak bikin keringetan karena ada airflow-nya kayak gini. Cuman ini juga jadi kelemahan, akhirnya apa? Rangka yang di dalam itu melengkung sehingga mengurangi kapasitas. Makanya banyak carrier yang kapasitasnya 65 dimensinya hampir sama seperti 45 ini. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pengen kelihatan gagah, wah carriernya besar banget padahal isinya 45 lah, ini cocok. Ya, jadi ini carrier yang cocok mungkin untuk yang enteng-enteng aja tapi pengen kelihatan gede carriernya. Hari gini masih gede-gedean carrier, nanti disangka porter loh. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Doakan kita semoga bisa segera ngevlog di gunung lain lagi, karena banyak gunung yang tutup dan musim hujan, dan sekarang lagi musimnya meletus-meletus banyak bencana. Semoga kita warga negara Indonesia yang selalu bertawakal kepada Tuhan selalu dilindungi, keselamatan dan rezeki kita dilancarkan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.